Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan kupasin materi dari sumber Anda nih, bab 15. Fokusnya keren banget. Siklus besar Tiongkok sejak ya pasca perang lah 1945-49 sampai sekarang. Kita coba cari tahu gitu ya pola-pola kunci dan apa sih kekuatan yang membentuk Tiongkok modern menurut analisis ini. Betul loh. Dan yang menarik, sumber Anda ini langsung menyoroti soal abad penghinaan. Ah, iya. Periode intervensi asing itu ya, yang berakhir 1949. Iya. Dan menurut sumber ini, pengalaman itu wah membekas banget. Sangat mempengaruhi cara pandang kepimpinan mereka sampai sekarang. Jadi kayak kacamata historis gitu ya, titik tolaknya dari sana. Bisa dibilang begitu. Nah, ini nyambung ke salah satu pola penting yang dibahas. Siklus utang. Sumber ini mencatat, gimana setelah 1949 itu ada semacam penghapusan utang besar-besaran. Utang rejim sebelumnya gitu kan. Oh, jadi kayak di reset gitu ya utangnya? Ya, semacam itu. Tapi ya seiring waktu, utang ini terbentuk lagi. Terutama setelah mereka mulai mengembangkan pasar modal sekitar tahun 89-an. Jadi polanya hapus bangun gitu ya? Kurang lebih. Dan ini terkait erat banget sama transformasi ekonomi Tiongkok yang, ya ampun, cepet sekali kan? Cepet banget. Nah, selain ekonomi, sumber ini juga singgung hubungan luar negeri, khususnya dengan AS. Disebutkan, dan ini penting ya, ini deskripsi sumber, bukan pandangan kita loh ya, Iya, harus jelas itu. bahwa ada persepsi di kepemimpinan Tiongkok kalau AS itu berusaha membendung mereka. Gimana sumber melihatnya? Analisis di sumber ini menyoroti adanya pergeseran hubungan ya. Dari yang tadinya mungkin lebih kooperatif di era reformasi, sampai sekarang masuk fase kompetisi yang, wah, tajam banget. Sumber bahkan menyamakannya dengan nuansa era 1930-an. Apalagi dengan adanya perang dagang kan? Wow, sampai segitunya ya perbandingannya. Nah, ini kayaknya nyambung ke kerangka analisis yang lebih besar di sumber ini. Tepat sekali. Kerangka 5 kekuatan besar itu. Oh iya, 5 kekuatan. Bisa di-breakdown sedikit, Pak? Menurut sumbernya gimana tuh? Oke, jadi sumber Anda ini pakai modal itu untuk melihat naik turunnya negara. Ya, dalam kasus ini Tiongkok. Ada 5 kekuatan utama. Satu, ekonomi utang. Ya, seperti tadi kita bahas, utang yang relatif naik terhadap pendapatan itu jadi fokus. Oke, utang. Yang kedua? Dua, tata kelola internal konflik. Nah, di sini sumber menekankan soal kepemimpinan terpusat yang kuat sama upaya jaga harmoni. Ini dipengaruhi prinsip kayak Datong, tahu kan? Gagasan Tiongkok kuno soal masyarakat ideal yang harmonis itu. Ah, datang. Iya, ya. Terus ada konfusianisme, legalisme juga ya disebut. Betul. Dan menariknya, sumber mencatat pandangan bahwa kapitalisme sama individualisme itu dilihat berpotensi mengganggu tatanan harmoni ini. Ada semacam tegangan ya antara tradisi dan modernitas, ekonomi modern maksudnya. Oke, lanjut kekuatan ketiga. Ketiga, tata kelola eksternal konflik. Nah, ini nyambung langsung ke yang tadi. Dinamika konflik kekuatan besar, utamanya ya sama AS. Oke, terus? Keempat, kekuatan alam. Ini disebut secara umum aja di kerangka sumber, tapi nggak terlalu dirinci untuk Tiongkok di bab ini sih. Oke, yang terakhir. Kelima, kekuatan teknologi. Nah, ini jelas banget. Ada persaingan ketat sama AS di area krusial kayak AI, biotek, dan macam-macam lah. Lengkap juga ya kerangkanya. Sumber ini juga nyinggung soal beda pendekatan konflik nggak sih? Antara Barat dan Tiongkok. Iya, betul. Sumber mengutip observasi bahwa pendekatan Barat itu cenderung lebih langsung, head-to-head gitu. Sementara pendekatan Tiongkok, menurut deskripsi sumber ya, itu lebih subtil, lebih, gimana ya, nggak langsung. Mengacu ke strategi klasik kayak seni berperang Sun Tzu. Wah, Sun Tzu masih relevan ya dalam analisis modern begini. Menarik banget. Menurut analisis sumber sih gitu. Dan memahami beda pendekatan ini katanya penting buat ia membaca interaksi antar kekuatan besar ini. Oke. Jadi ini semua kan kompleks banget ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini penting buat Anda pendengar kita? Iya. Jadi gini, memahami siklus besar yang dijelaskan sumber Anda ini dari soal memori sejarah abad penghinaan, pola utang, prinsip internal kayak Datong, sampai konflik eksternal dan teknologi, itu bisa banget bantu kasih konteks yang lebih dalam gitu, tentang posisi Tiongkok sekarang di panggung global, dan pergeseran-pergeseran yang lagi terjadi. Ini bukan cuma rangkuman sejarah biasa loh.
Jadi lebih ke upaya memahami mesin penggerak Tiongkok modern gitu ya, menurut analisis bab 15 ini. Tepat. Jadi intinya, perjalanan Tiongkok modern, seperti yang digambarkan sumber Anda, itu ya jalinan rumit antara memori sejarah, siklus ekonomi, hubungan global yang dinamis, sama prinsip internal yang akarnya dalam banget. Oke, jelas banget. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada pemikiran yang bisa Anda renungkan lebih jauh, ini muncul dari materi sumbernya. Kira-kira bagaimana ya prinsip-prinsip historis Tiongkok kayak Datong tadi, terus penekanan kuat pada harmoni dan tatanan, seperti yang sumber garis bawahi, itu nanti akan berinteraksi. Berinteraksi atau mungkin malah berbenturan gitu ya, dengan tekanan siklus utang yang katanya terus naik. Dan juga dinamika konflik kekuatan besar yang juga dijelaskan gamblang di analisis ini. Pertanyaan besar tuh. Iya, itu pertanyaan yang muncul dari telaah mendalam di sumber ini. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.